Semuanya, kami dari tim D&D dan solusi kami bernama NeuroCare AI. NeuroCare AI adalah sebuah aplikasi berbasis deep learning yang membantu dalam mendeteksi demensia dini melalui tes kognitif dan tes suara. Sekarang saya akan menjelaskan fitur utama dari aplikasi kami. Aplikasi kami memiliki tiga fitur utama, yaitu tes AD08 atau Alzheimer Disease Age Questionnaire, kemudian ada Mini COG atau Mini Cognitive Assessment Instrument, dan yang terakhir adalah Voice Test, yaitu model deep learning kami. Cara memulainya, kita hanya perlu mengetuk tombol berikut. Nah, karena tes AD08 dikerjakan oleh orang lain atau orang yang sangat mengenal pengguna, aplikasi kami menghimbau pengguna untuk memberikan device atau HP mereka ke orang tersebut. Kemudian ini merupakan halaman instruksinya. Nah, untuk tes ini, orang terdekat menilai perubahan perilaku pengguna. Jika orang terdekat merasa iya ada, maka pasien tersebut mendapatkan 1 poin. Jika poin pasien lebih dari 2, maka menurut tes AD08, pasien tersebut mengalami perubahan kognitif. Namun, jika orang terdekat memilih no, no changes atau don't know, maka pasien tersebut tidak mendapatkan poin. Nah, setelah tes AD08, lanjut ke tes minikok. Nah, karena perlu adanya sedikit penjelasan cara melakukan tes ini, orang terdekat dihimbau menjadi pemandu keberlangsungan tes ini. Tes ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menghafal 3 kata dari suara berikut dan menggambar sebuah jam dengan instruksi di atas. Kemudian, aplikasi menghimbau pengguna untuk memberikan HP atau device mereka ke orang terdekat lagi. Sekarang, orang terdekat menyuruh pengguna untuk mengucapkan 3 kata yang sebelumnya disebutkan oleh sistem. Kemudian, orang terdekat memilih pasien berhasil menyebutkan berapa. Kemudian ini merupakan halaman pembantu untuk menilai jam. Nah, sekarang orang terdekat menilai jam yang digambar oleh pasien itu normal atau abnormal. Sekarang ini merupakan voice test kami. Ada 2 tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah describe a picture. Pengguna mendescribe gambar ini selama semenit dengan menyebutkan semua detail yang ada. Kemudian, di tes task yang kedua, pengguna mengucapkan sebanyak nama binatang sebanyak mungkin selama semenit. Kemudian, hasil suara akan dijadikan spektrogram dan akan dianalisis pola bicaranya. Sekarang, ini merupakan tampilan hasil 3 tes yang telah dilakukan. Keunggulan aplikasi kami adalah dengan waktu yang sangat singkat dan efisien, pengguna telah menyelesaikan 3 tes screening awal demensia, yang sebelumnya tes screening demensia belum sering kita dengar dan tidak seefisien aplikasi kami. Tidak hanya tes tertulis, aplikasi kami juga menganalisis pola bicara, sehingga hasil screening dapat dilihat lebih dari banyak aspek. Hasil tes pun dapat dilihat dan dilakukan dari waktu ke waktu, dan aplikasi kami mengetrack tanggal dan waktu tes screening pengguna. Halo, perkenalkan nama saya Dar Makmur dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang user journey kita. Jadi user journey ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu touch point, user action, feelings, pain point, dan kebutuhan atau insight. Jadi pertama-tama pada awareness dan motivation kita. Ya, touch point kita tuh ada di sosial media, artikel kesehatan, rekomendasi keluarga. Kalau untuk user action ya, kita mencari solusi deteksi dini demensia. Untuk feelingsnya, kita merasa khawatir dan bingung. Lalu untuk pain point-nya, khawatiran kita itu adalah biaya cek klinis yang mahal dan aksesnya yang sulit. Kebutuhan kita apa? Yaitu informasi yang mudah dipahami dan terpercaya. Experience onboarding dan akses user, itu touch point-nya ada di download aplikasi, login, dan registrasi. Untuk user action-nya, kita membuat akun atau akses sebagai caregiver-nya atau wali. Feelings-nya ini, kita berharap dan cuma ringan. Untuk pain-nya ini kita masih takut akan prosesnya yang cukup rumit. Kebutuhan dari user tentunya adalah UI yang sederhana dan panduan yang singkat. Lalu untuk kedua tes literatur kita itu ada ED8 dan Minicoog. Touch point-nya itu adalah dashboard test tentunya. User action ini adalah kegiatan dari usernya yaitu menjawab 8 pertanyaan ED-COG, ED8, recall kata dan gambar jam untuk Minicoog. Untuk feelingsnya, mereka masih merasa fokus, cemas, dan hati-hati. Pain pointnya mereka lebih ke arah takut salah mengisi atau bingung akan instruksinya.
Maka yang bisa kita berikan kepada user adalah instruksi yang interaktif dan contoh visual yang baik. Lalu selanjutnya voice-based assessment ini untuk pemasukan untuk model kita. Touch point-nya itu adalah halaman rekaman suara. User action yang bisa mereka lakukan adalah menjawab dengan suara atau narasi yang singkat. Feelingsnya masih terasa rasa penasaran dan sedikit ragu. Untuk pain point-nya adalah kekhawatiran akan suaranya yang tidak jelas atau salah. Maka kebutuhan yang harus dipenuhi adalah panduan rekaman dan indikator proses yang bagus. Lalu pemrosesan AI, ini touch point-nya kita berikan adalah screen loading hasil atau hasilnya. User action ini adalah tentu saja menunggu analisis deep learning dari model kita. Feelingnya masih merasa cemas dan berharap. Pain point-nya tidak tahu proses dari durasi ini, dari loading hasilnya. Maka kita tetap perlu memberikan transparansi proses dan estimasi waktu yang cukup untuk meredakan kecemasan mereka. Lalu selanjutnya hasil dan rekomendasi. Kita touch point-nya adalah tentunya halaman hasil screening atau tes. User action-nya itu mereka akan melihat risiko, lalu skor dari pasien. Feeling-nya ini di antara dua, lega atau waspada. Lalu pain point-nya ini adalah bingung langkah setelah hasil. Ini tergantung dari feeling saya juga. Nggak mungkin kan kalau lega mereka akan bingung untuk langkah setelah hasilnya. Nah, maka untuk yang waspada kita perlu penjelasan risiko dan rekomendasi lanjutan. Lalu selanjutnya ada follow up dan edukasi. Kita touch point-nya ada notifikasi, artikel edukatif, dan laporan. User action-nya kita bisa menyimpan hasil dari tes, lalu mempertimbangkan pemeriksaan lanjutan. Feeling yang mereka rasakan akan menjadi tenang dan merasa terbantu. Lalu mungkin kekhawatiran mereka akan tersisa pada minimnya akses konseling. Kebutuhan yang bisa kita berikan adalah edukasi tambahan dan opsi untuk monitoring. Sekian dari saya, terima kasih. Yang membedakan Neuroker AI dengan solusi lainnya adalah gabungan dua pendekatan, tes kognitif dan tes suara. Metode ini jauh lebih murah, cepat, dan bisa dilakukan dari rumah, sehingga menjangkau masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan. Model kami tidak hanya melihat tes kognitif, namun kelancaran verbal, pola bicara, dan struktur kalimat yang seringkali menjadi indikator awal demensia.